fams, it's Jerry Chicken yang selalu setia menyapa kamu nih fams dengan berbagai informasi yang rupa-rupa, tentunya di program kita tercinta Ragam Indonesia. Hai fams, Kamis pagi ini kita siapin aneka informasi unik nih dari kawasan pesisir. Berikutnya kita juga ada mau mengupas soal keledai. Salah, kedelai maksudnya. Keselio dikit lidahnya, gak apa-apa kan? Well, penasaran? Kebingungan? Atau pengen buru-buru lihat apaan aja infonya? Ya udah kalau gitu, yuk kita simak langsung penyajiannya. Yeha, tarik mang. Fans, ini adalah permainan water donut. Ban mirip donat ini ditarik dengan speedboat. Serunya gak kalah sama permainan banana boat, fans. Bedanya di sini kita ditarik dengan kecepatan yang lumayan kencang, kira-kira mencapai 40 km per jam. Saat di atas ban donat, kita seakan terasa melayang dan melompat, seperti main roller coaster. Seru banget nih fams. Pas banget nih buat memacu adrenalin. Soal safety, tenang fams. Keamanan tetap diutamakan kok. Sebab kita didampingi pemandu profesional dan wajib menggunakan alat keamanan. Kalau main olahraga air kayak gini, jangan pernah malu buat teriak ya fams. Lepasin aja. Ini supaya beban atau penatnya sirna. Yaelah. Pastinya sih kita harus siapin mental dan fisik nih yang prima. Soalnya permainan water sport ini butuh energi banyak fams. Bayangin aja nih fams, selama 10 menit kita harus bertahan dalam guncangan. Serunya benar-benar bikin nagih nih. Oh iya fams, wisata ini gak jauh-jauh dari Jakarta. Kita bisa menghilangkan penat di Coconut Island Carita, Banten. Wisata ini udah ada sejak tahun 2016 fams. Pastinya nih, di sini ada banyak wahana lain yang bisa kita nikmatin. Cocok buat berakhir pekan bersama keluarga. Wait, ini bukan lagi ngelantur nih fams, apalagi main pantun. Cara bicara yang super duper cepat ini jadi ciri khas pelelangan ikan di gudang lelang Teluk Betung, Provinsi Lampung. Nelayan pulang melaut, ikan-ikan hasil tangkapan langsung dikumpulin. Terus, nelayan mendaftar buat ikutan lelang. Sebelum jam 5 sore, biasanya pembeli udah pada nungguin tuh fams. Pas jam 5 sore, proses lelang dimulai. Juru lelang biasanya ditemenin beberapa orang yang bertugas mencatat pembeli serta ikan yang dibeli. Juru lelang ini bertindak sebagai layaknya seorang wasit fams. Tanpa putus, juru lelang membuka dengan harga tertinggi. Lalu pembeli ngasih tanda minta buat nawar nih, supaya harga diturunin. Nah, di sini nih pentingnya nih, peran juru lelang nih fams. Mereka bakal menurunkan harga sampai batas harga yang udah disepakati dengan nelayan sebelumnya. Pembeli yang merasa cocok dengan harga terendah lah yang bakal ngambil itu ikan. Jadi, lelangnya bukan melepas dengan harga tertinggi ya. Buat yang masih awam sih, gak bakal paham tuh fams, berapa harganya. Kedengarannya cuma beberapa angkanya doang. Tempat pelelangan ikan ini dikelola oleh koperasi fams. Ini jadi salah satu cara pemerintah untuk melindungi nelayan, biar hasil tangkapan nelayan ini gak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Zaman Romawi, sistem lelang ini dilakukan pada harta rampasan perang dan tawanan perang untuk dijadikan budak. Hasil lelangnya bakal dijadiin modal buat perang berikutnya. For your info nih fams, balai lelang tertua di dunia ini adanya di Swedia, yaitu di Stockholm Auction House, yang berdiri sejak tahun 1674. Balik lagi nih ke lelang ikan nih fams. Ikan-ikan yang udah laku biasanya bakal dijual lagi ke konsumen. Ketersediaan ikan tergantung musimnya juga ya. Tapi don't worry, be happy. Hampir setiap jenis ikan ada tuh di pasar gudang lelangnya. Jenis ikan yang paling banyak peminatnya ada ikan tuna, simba, tongkol, bawal, dan kerapu. Soal harga juga bervariasi. Tapi yang pasti lebih murah dibanding pasar umum manapun fams. Fams, selain memanfaatkan hasil ikan untuk dijual, masyarakat pesisir juga piawai membuat kerajinan dari biota laut. Seperti di pantai utara Jawa Tengah, di desa Sukolilo, Kabupaten Kendal, ada kerajinan lampu yang terbuat dari cangkang kerang. Tercipta dari keisengan mengisi waktu senggang di perkuliahan, kerajinan ini malah mendatangkan pundi rupiah di kantong Mas Aris ini nih fams. Awalnya pada tahun 2012, Aris membuat lampu kerang hanya untuk dipakai sendiri. Namun setelah berkembang dari mulut ke mulut, lampu kerang ini pun menjadi usaha yang menguntungkan. Dijualnya kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Cara penjualannya pun bervariasi, bahkan dengan penjualan secara online. Penjualan lampu kerang ini merambah sejumlah negara di dunia, seperti Singapura dan Amerika. Fams, untuk pembuatan lampu kerang, siapin aja nih sejumlah bahan seperti aneka cangkang kerang, resin, bahan fiber, margarin, katalis, kabel, dan lampu. Untuk cangkangnya nih, Mas Aris ini dia mengambil dari kerang dara, kerang siput, dan kerang simping. Untuk prosesnya dimulai dari membuat kerangka lampu menggunakan cetakan gipsum. Kemudian, olesi cetakan dengan margarin agar nggak lengket. Next, taruh serat fiber lalu masukin resinnya. Penggunaan resin ini agar hasilnya lebih keras dan terbentuk sempurna. Gak lupa ya, tambahkan pula nih katalis. Fams, serat fiber, resin, dan katalis adalah bahan kimia untuk membuat fiber. Agar cepat merekat, tekan-tekan resin yang telah bercampur katalis dengan seratnya. Lalu, diamkan selama 20 menit hingga kering. Setelah kering, tempel bagian permukaannya dengan cangkang kerang. Tutupi seluruhnya ya, Fams. Kemudian, olesi dengan resin agar lebih mengkilap dan merekat kuat. Untuk tahap akhir, yaitu pasang lampu dan kabelnya. Wih, cantik, Fams! Mumpung masih pagi, kita ajak kalian nih cari rajungan yuk. Kita kasih tahu ya, desa penghasil rajungan ternyata ada di sini nih Fams. Berada di desa Betah Walang, Kota Demak, Jawa Tengah. Disebut desa rajungan lantaran warganya banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Setiap hari diperkirakan ada ratusan kapal yang pergi melaut untuk mencari rajungan. Wah, nangkap rajungan aja kok keroyokan sih? Fams, para nelayan di sini biasa nangkap rajungan dengan alat tangkap tradisional, namanya bubu kotak. Dianggap ramah lingkungan nih Fams. Alat ini gak akan merusak habitat dan lebih selektif pada sasaran tangkapan. Bubu kotak ini tergolong jenis perangkap Fams. Konsep kerjanya, setiap bubu diikat dengan jarak 10 meter. Jangan lupa ya, masukin umpan. Jenis umpan yang dipakai bisa ikan rucah atau ikan asin. Lalu, bubu dilempar ke laut dengan ditinggal dalam jangka waktu tertentu Fams. Nah, kalau bubu yang ini sih udah ditinggal sejak kemarin. Jadi tinggal ditarik aja nih Fams, secara manual atau pakai mesin aja. Kalau bubu sudah diangkat semua, rajungan bisa dikumpulkan. Cara ambilnya gak boleh ngasal ya. Bisa-bisa tangan kamu nih kena capitnya nih Fams. Wah, sekali kena capit, sakitnya sama kayak ditinggal mantan Fams. Ternyata bubu ini gak cuma bisa menjebak rajungan aja. Kalau beruntung, kita juga bisa dapetin ikan dan gurita juga loh Fams. Setelah terkumpul, rajungan hasil tangkapan langsung dijual ke tengkulak yang berada di muara sungai. Para tengkulak ini biasanya udah standby nih dari jam 11 siang hingga sore hari. Maklum deh Fams, di jam-jam itulah nelayan biasa pulang ke daratan. Soal harga, para tengkulak ini mematok harga yang gak jauh beda. Rata-rata 1 kilogramnya berkisar Rp120.000 hingga Rp140.000 Fams. By the way, kamu udah pada tahu kan kalau kepiting ini nggak bisa hidup lebih lama di daratan? Yep, alasan itulah yang ngebuat kepiting di sini langsung diproses Fams. Perebusan ini berguna untuk meminimalisir resiko kepiting bakal cepat busuk. Widih, banyak banget nih rajungan yang dimasak. Mau pesta makan rajungan ya? Wah, ngajak-ngajak keles. Wets, gak cuma sampai di situ aja nih Fams. Di desa Betah Walang, Jawa Tengah, rajungan juga dikupas dari cangkangnya. Nah, daging-daging rajungan ini ternyata menjadi komoditas ekspor. Setelah dikupas, daging kepiting ditata rapi di dalam toples. Beratnya bisa sekitar 5 kg Fams. Nah, rajungan kupas ini bisa langsung disetorkan ke distributor atau eksportir di Jepara, Rembang, dan Semarang Fams. Pasar ekspornya mencakup ke Amerika, Cina, dan Jepang Fams. Wuhu, Indonesia mendunia. Umumnya Fams, rajungan yang kita konsumsi emang mengandalkan tangkapan di habitatnya. Untuk menjaga populasinya di alam, rajungan hasil tangkapan nelayan juga harus dibatasi dengan menentukan ukurannya. Pantesan aja Fams, harga rajungan lumayan mahal. Tapi jangan khawatir Fams,
Lewat teknologi di bidang kelautan, rajungan sudah bisa dibudidayakan di darat kok. Kalau sudah waktunya panen, rajungannya tinggal ditangkap menggunakan alat perangkap. Terbuat dari kawat yang di dalamnya diberi umpan ikan asin kecil. Kalau nggak mau ribet, bisa kok dipanen dengan jaring atau jala kayak gini. Tinggal dibentangkan jala di dalam tambak, rajungan bakal tersangkut dengan sendirinya. Tuh, gampang kan? Dengan teknik budidaya seperti ini, butuh waktu 3 bulan, sejak usia rajungan remaja sampai tiba waktu panen. Fems, budidaya rajungan ini membutuhkan keramba persegi 4 sebagai tempat untuk mengawinkan induk rajungan. Ada juga 18 kotak keramba yang masing-masing berisi 1 ekor induk betina dengan 2 hingga 3 ekor pejantan yang disebar di sembarang tempat. Lihat tuh, ada induk rajungan yang sudah bertelur. Telur-telur yang berwarna hitam ini usianya udah 1 minggu dan siap menetas. Kalau udah gini, induk rajungan bisa dipindahkan ke tempat penetasan. Telur yang sudah menetas jadi larva. Butuh waktu nih 25 hari untuk berubah menjadi bayi-bayi rajungan. Saat menginjak usia remaja, baru deh Fems, rajungan dilepas ke kolam-kolam budidaya untuk tahap pembesaran. Butuh waktu sekitar 3 bulan sampai rajungan dipanen. Proses budidaya rajungan dengan keramba gini emang membutuhkan lahan yang lumayan luas, Fems. Tapi ada juga loh inovasi teknik budidaya yang lebih efisien. Tekniknya memanfaatkan budidaya dengan teknologi aquaculture berwujud apartemen gini. Wah, jadi hemat tempat nih, Fems. Kalau biasanya dibuat dari kentang, perkedel yang satu ini dibuat dari rajungan, Fems. Sajian yang kaya protein ini bisa dijadiin cemilan. Kalau mau makan pakai nasi, boleh juga kok. Kudapan ini asalnya dari Pulau Belitung, Fems. Bahan utamanya rajungan, Fems. Itu loh hewan laut yang memiliki capit. Untuk bumbunya ada bawang putih halus, telur, dan bumbu dapur sederhana lainnya. Kudapan ini nggak ada tambahan tepung sama sekali, Fems. Dalam pembuatannya, rajungan direbus sampai cangkangnya berubah warna. Terus, pisahin deh daging dari cangkangnya. Oh ya, cangkang rajungan ini mengalami perubahan warna karena pigmen bernama astaxanthin yang nggak bisa mengalir bebas. Nah, saat rajungan terkena suhu tinggi, pigmen ini dia bereaksi pada panas dan terlepas. Itulah yang bikin struktur kimia tubuh mereka ini berubah, Fems. Kalau udah rata, adonan kepiting ini tinggal dicetak dengan cangkang rajungan, Fems. Sebelumnya, cangkangnya dibersihin dulu ya, biar nggak bau amis, Fems. Prosesnya juga masih sama kayak perkedel. Lumuri telur agar adonannya nggak ambiar ya. Terus, cemplungin deh ke minyak yang super panas. Ingat, jangan langsung diaduk ya, biar dagingnya ini nggak rontok dan terlepas dari cangkang. Setelah adonan berubah warna, artinya perkedel rajungan ini langsung diangkat tuh. 1 buah perkedel rajungan ini harganya Rp8.000 hingga Rp10.000, Fems. Oh ya, rajungan dan kepiting ternyata berbeda loh, Fems. Rajungan hanya bisa hidup di kedalaman laut. Cangkangnya juga memiliki motif totol-totol seperti macan. Sedangkan kepiting biasa hidup di lumpur, Fems. Cangkangnya juga berwarna gelap dan polos. Tapi hewan ini juga memiliki kesamaan loh, terutama pada kakinya yang berjumlah 10, Fems. Kedua hewan ini juga jalannya miring, Fems. Disebabkan kaki mereka yang ada di kanan dan kiri tubuh. Jadinya lebih terbatas deh. Balik lagi sama Jorici di sini. Kalau tadi kita udah mengupas info seputar kawasan pesisir, selanjutnya kita akan mengupas tempe. Ayo ngaku, Fems. Siapa nih yang nggak bisa hidup sehari tanpa tempe? Saya. Tapi jujur nih, Fems, warga negeri plus 62 itu pasti sehari-harinya nggak bisa lepas dari kudapan yang satu ini. Meski begitu, dari tempe bisa diolah menjadi aneka menu yang nggak biasa. Mau tahu? Mau lihat? Ini dia nih informasinya. Ini dia nih, salah satu kebanggaan Indonesia yang mendunia dari kota Malang, yaitu keripik tempe dari Kampung Sanan. Sentra industri tempe di sini memproduksi keripik tempe yang udah melanglang buana hingga ke benua Eropa, Fems. Wits, gak sekedar menikmatinya, di sini kita pun bisa mengintip langsung cara pembuatan keripik tempe dari hulu hingga ke hilir. Fems, kota Malang di samping terkenal dengan buah apelnya, keripik tempe ini juga menjadi salah satu incaran para wisatawan yang datang, Fems.
Kampung Sanan yang terletak di Kecamatan Blimbing ini merupakan pusat produksi keripik tempe. Gak heran makanya, di sepanjang Jalan Sanan banyak jajaran kios yang menjajakan kudapan gurih nan renyah ini nih fams. Gak cuma itu aja nih fams, pembuatan keripik tempe di sini juga masih fresh karena langsung dari pengrajinnya. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama rendam bahan baku biji kedelai selama kurang lebih 10 jam. Setelah itu lanjut deh ke tahap perebusan. Nah, ini nih yang menjadi ciri khas produksi tempe dari Kampung Sanan fams. Jika di tempat lain hanya melalui 1 kali proses perebusan kedelai, di sini proses rebusnya sebanyak 2 kali fams. Pada proses perebusan pertama, butuh waktu sekitar 1 jam untuk 50 kg kedelai. Saat proses pertama ini, rebus kedelai sampai setengah matang. Ciri-cirinya, kedelai akan mekar dan mudah dikupas kulitnya. Lanjut ke proses perebusan kedua. Di sini, tempe harus benar-benar matang hingga air mendidih fams. Anyway, dari beberapa penelitian sejumlah akademis di Malang, kandungan air juga mempengaruhi kualitas tempe khas Sanan loh. Makanya, hasil akhir keripik tempe di sini punya kualitas yang lebih bagus, baik dari segi bentuk maupun rasa. Fams, setiap hari, Kampung Sanan ini bisa memproduksi hingga 40 ton keripik tempe. Bahkan, ketika musim liburan, jumlah produksi hariannya meningkat hingga 3 kali. Way! Sayangnya, bahan baku kedelai untuk di sini masih harus impor dari Amerika Serikat. Para pengrajin ini mengaku masih sulit mendapatkan kedelai lokal. Selain karena pasokannya minim, kualitas kedelai kita masih kalah dari kedelai impor. Waduh, sayang banget ya fams ya. Untuk mendapatkan tempe yang super tipis, tentunya dibutuhkan kelihayan tangan dari para pengrajinnya nih fams. Tuh, lihat tuh. Saik banget kan gerakannya? Selain dikerjakan secara manual, jika permintaan tempe semakin tinggi, bisa juga nih menggunakan mesin seperti ini nih fams, biar makin kilat kerjanya. Fams, keripik tempe Kampung Sanan terkenal karena tempenya dipotong sangat tipis, sehingga menghasilkan keripik tempe yang betul-betul renyah. Selidik punya selidik nih fams, di sini masih menggunakan ragi tradisional dengan kualitas jempolan. Makanya tempe di sini elastis dan gak gampang putus, meskipun diiris dengan sangat tipis. Oh iya fams, di samping bisa menjadi kudapan, keripik tempe ini lezat juga loh jika disantap dengan nasi hangat. Wait, jangan anggap remeh fams. Buat yang masih suka menilai tempe adalah makanan murahan, kamu salah besar fams. Sebab dulu pada abad ke-18, tempe merupakan makanan yang disajikan khusus untuk keluarga kerajaan Indonesia. Wih, jadi makan tempe bisa disejajarkan dengan kalangan ningrat nih. Fams, keripik tempe Sanan gak cuma dinikmati warga negeri plus 62 aja, karena kelezatan kudapan ini sudah sampai ke Cina dan Hong Kong, serta Inggris. Teksturnya yang garing, serta rasanya yang gurih, jadi kunci kenikmatan keripik tempe ini. Apalagi ada banyak varian rasa yang bisa kita pilih nih fams. Mulai dari rasa original, daun jeruk, hingga varian rasa yang kekinian seperti balado, keju, dan barbecue. Fams, menjelang libur panjang, buat kamu nih yang ingin jalan-jalan ke Malang, jangan sampai nggak mampir ke Kampung Sanan ya. Sekali icip keripik tempenya, dijamin bakal langsung ketagihan. Woohoo! Nah, kalau tadi sempat disebut bahwa tempe dulunya hidangan eksklusif khusus kaum ningrat. Pas banget nih sama kuliner legend dari Yogyakarta berikut ini nih fams. Walau sederhana, jadah tempe ini selalu dicari. Gak percaya? Menu jadah adalah santapan wajib saat datang ke Yogyakarta. Jadah berarti ketan, dinikmati bersama tempe atau tahu. Jadinya, ketan dan tempe tahu. Simple kan? Oh iya fams, jadah ini punya banyak julukan. Ada yang bilang burger tempe, burger Jowo, sampai sandwichnya orang Jawa. Maklum deh, cara makan jadah di sini cukup unik. Tempe bacem dijepit dengan jadah di atas dan bawahnya, persis kayak burger. Oh iya, menu ini jadi favorit Sultan Jogja sejak masa lalu fams. Keren kan? Nama jadah tempe Mbah Carik diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Simbah, sang pemilik usaha, adalah istri seorang carik, alias sekretaris desa untuk urusan kearsipan. Puluhan butir buah kelapa jadi bahan baku yang utama. Semuanya diparut untuk campuran jadah.
Untuk satu dandang resep, ini butuh sekitar 20 buah kelapa parut nih fams. Parutan kelapa selanjutnya dicampur bersama dengan beras ketan. Simple banget fams, karena perlu campuran bumbu lain. Cukup pakai garam secukupnya aja. Kelapa parut dan beras lanjut dikukus selama 1,5 jam. Kalau udah matang, tinggal tumbuk aja nih supaya tekstur jadah jadi halus dan lembut. Sekarang bikin tempenya juga yuk. Dalam sehari, dapur Mbah Carek ini bisa memasak sekitar 500 potong tempe loh. Waduh, laris manis fams. Sederhana tapi istimewa. Jadah pakai tempe ataupun tahu bacem ini sama-sama cocok. Tapi siapa sangka fams, kuliner asli tanah Jawa ini ternyata lahir dari kebijakan tanam paksa penjajah Belanda di abad 18. Waktu itu, warga pribumi diwajibkan menanam tebu untuk dijadikan gula. Akhirnya, terlahir olahan bacem sebagai pendamping jadah dari Kaliurang, Jogja. Sip lah! Widih, rame banget fams! Ini cuma keramaian warung bubur gelotak di Tegal, Jawa Tengah fams. Bukan rame pembagian sembako gratis. Bubur gelotak ini emang spesial fams. Soalnya bubur gelotak yang ada di Jalan Hang Tua menjadi makanan favorit masyarakat Tegal. Padahal jualannya ini cuma di depan gang kayak gini fams, tapi larisnya luar biasa. Yang lebih mencengangkan lagi, bubur gelotak ini yang bukanya jam 4 sore, ternyata gak sampai 2 jam langsung ludes terjual. Padahal ada 2 panci besar nih berisi bubur dan 2 panci kecil gelotak yang dibawa penjualnya. Beh, mantap banget fams. Kalau lagi rame, antriannya bisa bikin macet jalanan. Amazingnya lagi nih, para pembeli ini rela antri sampai 1 jam demi menikmati bubur gelotaknya Bu Iyah nih fams. Jadi penasaran kan? Apa sih yang bikin beda bubur gelotak ini? Soalnya memang dari segi rasa sih beda sih sama gelotak-gelotak yang biasa. Dia lebih ada rasanya, lebih rasa ada pedasnya juga kerasa. Kebetulan kan aku emang suka pedas. Ya hampir tiap hari ya Bu. Ya rasanya juga beda. Terus buburnya lebih gurih. Terus gelotaknya juga lebih enak sih. Beda sama yang lain. Meski pedas, bubur gelotak ini rasanya tetap gurih dan ada manis-manisnya gitu. Sebab bubur ini menggunakan kaldu dari tulang ayam dan tulang sapi. Makanya rasanya enak fams. Soal harga, jangan khawatir fams, murah banget. Bubur gelotak ini harganya cuma Rp6.000 per porsinya. Juga banyak banget lagi. Kalau mau makan di sini bisa, tapi makannya gak pakai mangkok ya. Cuma diganti dengan pincuk pisang, lengkap dengan kerupuk mie. Fams, pada bubur gelotak ini, campurannya ada tempe gembus. Tempe gembus bisa dibilang makanan rakyat jelata ketika zaman kolonial. Saat itu, rakyat Indonesia yang kesulitan bahan pangan mencoba mengolah ampas tahu. Padahal aslinya ampas tahu itu dijadikan pakan ternak. Memasak gelotak ini nggak sulit kok, Fams. Siapin aja tulang ayam. Dalam bahasa Tegal sih disebut balungan. Ada juga nih aneka bumbu rempah yang digiling. Daun kucai dan tempe gembus nggak boleh ketinggalan ya. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Beri tambahan cabai giling supaya rasanya agak pedas. Masukin deh tulang ayam. Jangan lupa ya, gembus digeprek dan dihaluskan dulu nih Fams. Tujuannya agar bumbu dan gembus ini lebih mudah menyatu. Fams, nama gelotak ini sebenarnya diambil dari cara memasak hidangan ini. Ketika memasak, keluar deh tuh suara tak-tak. Karena tulang ayamnya beradu dengan wajan. Alasan inilah nih Fams, disebut dengan bubur gelotak. Biar ada manis-manisnya, tambahkan gula merah dan daun kucai. Terakhir, kasih cabai rawit, biar pedasnya pol. Aduk sampai bumbu rata ya. Kalau kuah semakin kental, baru deh diangkat. Widih, bubur gelotak ini udah jadi nih Fams. Aromanya menggoda banget buat disantap. Sekilas, gelotak ini mirip kayak tutuk oncom Fams. Bedanya, gelotak ini lebih berair dan berwarna oranye. Sedangkan tutuk oncom lebih kasar dan warnanya cenderung hitam. Gelotak ini terkenal dengan rasa pedas yang semriwing. Gak heran Fams, kalau makan bubur gelotak ini langsung kebersan dan banjir keringat. Bagi yang spicy lovers, wah harus nih nyobain gelotak ini. Biasanya gelotak ini dimakan dengan nasi atau bubur. Tapi bisa juga cuma makan gelotaknya aja dengan ditemani kerupuk. Mau sama nasi atau bubur, rasanya sama-sama enak, Fams. Oh iya, Fams.
Tempe ini ternyata juga bisa loh diolah menjadi menu yang udah mendunia. Apa ya, coba tebak? Katanya sih, burger tempe ini sengaja dibuat untuk para vegetarian, alias pemakan sayuran. Nah, buat kamu nih pemakan segalanya nih, juga boleh kok nyobainnya. Fems, tampilan burger tempe ini sekilas terlihat sama dengan burger pada umumnya. Bedanya hanya pada protein yang terkandung di dalamnya aja. Bahannya tempe, Fems. Biar rasanya makin sedap, bisa ditambahkan jamur kancing. Penggunaan bawang-bawang jadi hal wajib nih dalam memasak. Selain penambah rasa, bawang juga membuat aroma makanan jadi lebih harum. Fems, jamur kancing ini memiliki teksturnya yang mirip daging. Jamur kancingnya rendah kalori, cocok nih sebagai makanan diet. Oh iya, olahan ini sebenarnya digunakan sebagai pengganti protein daging. Tempe adalah produk fermentasi kedelai yang punya segudang gizi. Kalau udah kayak gini nih, perlu ditambahkan tepung panir dan mayones ya. Kedua bahan ini berfungsi sebagai perekat adonan, Fems. Fems, tempe cenderung punya tekstur yang lebih kering dibandingkan dengan daging. Jadi harus ada perekatnya ya, agar nggak terurai saat digoreng. Berbicara tentang tempe, panganan ini nggak cuma disukai masyarakat Indonesia aja. Di negara barat sana, tempe juga diolah jadi berbagai sajian tuh. Terutama bagi penganut gaya hidup vegetarian atau vegan. Berbeda dengan patty daging yang kebanyakan nih, Fems. Tempe harus digoreng dengan mentega, Fems. Cara ini dipercaya bisa menambah aroma wangi. Hihihi. Oh iya, Fems, burger asalnya dari benua Eropa. Makanan ini biasa disajikan untuk food selection sarapan atau makan siang loh, Fems. Meskipun judulnya makanan asing, rasa tempe dari kacang kedelai ini masih tetap terasa kok. Ini nih, sahabatnya burger. Burger ala Indonesia ini lebih nikmat dihidangkan bersama dengan kentang goreng. Sedap! Kalau jadi seperti ini, nggak hanya orang tua aja nih, anak muda juga suka sama olahan ini. Apalagi tempe banyak mengandung protein. Mantul! Nah, buat kamu yang tinggal di Madiun, bisa menikmati burger ini di salah satu tempat makan di Jalan Selamat Riyadi di Kota Madiun. Selain pandai mengolah kedelai menjadi tempe, warga Indonesia juga piawai mengembangkan kedelai dari Jepang, Fems, yaitu kacang edamame. Meski dikembangkan di dalam Indonesia, tapi negara kita hebatnya bisa memasarkan kedelai Jepang ini ke pasar internasional. Edamame memang aslinya dari Jepang, Fems. Tapi kacang yang satu ini juga berasal dari hasil pertanian Nusantara loh. Di lahan seluas 1 hektar di Karangtengah, Jember, edamame dipanen. Wah, kebunnya luas banget nih. Panen edamame nggak sembarangan, Fems. Edamame berasal dari kata Jepang. Eda berarti cabang, sedangkan mame artinya kacang. Oleh orang Indonesia, edamame disebut dengan kedelai Jepang. Oh iya, edamame ini hanya bisa ditanam sekali aja, Fems. Habis itu, lahan diganti dengan tanaman lain untuk memutus siklus dan hama penyakit, serta agar membuat tanahnya makin subur. Fems, edamame biasa dipanen dalam waktu 75 hari. Gak tanggung-tanggung, sekali panen, lahan ini bisa menghasilkan bertonton edamame. Wow! Kemudian, edamame masuk ke dalam proses pabrik. Berlokasi di daerah Mangli, Jember, pabrik edamame frozen inilah udah ada sejak 20 tahun yang lalu, Fems. Di sini, edamame dicuci secara otomatis dan bertahap, Fems. Kalau udah bersih, sortir sesuai dengan kualitasnya. Okidoki, lanjut, timbang sesuai keranjangnya. Lalu, edamame harus melewati proses rendaman larutan khusus selama 8 menit. Kalau udah, edamame direbus selama 1,5 menit. Meski cuma sebentar, suhunya bisa mencapai 800 derajat Celcius loh. Wadadidaw, panas banget tuh. Agar warna edamame tetap hijau, rebusan edamame harus segera masuk ke proses pendinginan. Suhunya kurang dari 15 derajat Celcius, Fems. Supaya tahan lama, edamame juga harus dibekukan dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Nah, jadinya kayak gini, Fems. Selain yang utuh, ada juga nih edamame kupas dan siap disantap. Namanya mukimame. Mengupas kulitnya juga dikerjakan oleh mesin. Gak butuh waktu lama, Fems. Biji edamame berhasil keluar. Saring untuk memisahkan biji dan kulitnya. Mukimame ini juga berasal dari edamame yang kualitasnya baik, Fems. Meski nggak masuk dalam grade pertama ya. Sebelum dikemas, edamame beku harus disortir kembali.
Tujuannya jelas untuk menjaga edamame dijual dalam keadaan baik dan gak rusak fisiknya. Ada ribuan ton edamame frozen diekspor ke negeri matahari terbit. Karena sangat disukai, masyarakat Jepang memberi julukan Wonderful Edamame from Jember. Mantap tuh! Selain itu, edamame juga diekspor ke Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Keren! Indonesia mendunia, fans! Dalam keadaan beku, edamame ini bisa tahan lama sampai 2 tahun. Asal disimpan di ruangan bersuhu minus 18 derajat Celcius. Fams, semoga info yang sudah disajikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan Indonesia. Dan tentunya bisa bikin Kamis pagi ini jadi lebih bergelora. Pokoknya simak terus aja ya Ragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Trans 7. See ya!